Saya saya Umar. Antum Usman, Ana mulai dulu. Oke. Hal Ya, ya. hadhihi syajarah? Naam, hadhihi as-suratu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza walidatuhu am Walidahu Abdullah. Abdullah. Coba ulang. Hadza Asa walidatuhu Abdullah. wa, Waliduhu ya. waliduhu. Waliduhu. Kalau walidatuhu itu ibu. Masa Oh iya, iya. ibunya Abdullah? Nah, nggak cocok kan? Ya. Kalau ada Bapaknya. tamar buto, ada kaknya, itu ibu ya. Jadi waliduhu. Waliduhu apa? Wahadhihi walidatuhu Aminah. Aminah. Wa Ibunya hadza bernama jaddatuhu Abdul Muttalib. Wahada ammuhul Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wahada benuhul Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Baik, kita udah bertukar dialog. Coba mungkin Ana artikan sini ya. Walaupun kata-katanya sama, cuma hanya nama aja yang berbeda ya. Hal hadhihi syajarah? Apakah ini pohon? Apakah ini pohon gitu kan? Nah, maksudnya pohon itu ini. Jadi dia dari ini mungkin semacam akarnya lalu makin ke atas bercabang-cabang gitu kan. Nah, ini kan kayak pohon ya, tapi ini pohon keluarga, pohon nasab. Yang dimaksud hal hadhihi syajarah gitu kan. Apakah ini pohon? Naam, iya. Hadhihi usratur rasul. Ini usroh keluarga. Ar-rasul, rasul ini keluarga rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam tidak perlu artikan. Hadza waliduhu Abdullah. Ya, kita udah dapati kata walid itu artinya kemarin apa? Ayah, ya. Hadza waliduhu Abdullah. Ini ayahnya atau ayahnya Rasul, hu-nya kembali ke Rasulullah ya. Di sini ada domir hu di sini. Itu maksudnya ke Rasul. Jadi bapaknya Rasul. Hadza waliduhu Abdullah, ini bapaknya bernama Abdullah. Wahadihi walidatuhu Aminah. Nah, kita udah dapat juga walidah itu kita main tamar butoh menjadi ibu. Sedangkan walid itu ayah, walidah ibu. Walidatuhu Aminah. Ibunya bernama Aminah. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini kakeknya, ya kan, jaddun itu kita udah dapati juga di percakapan sebelumnya. Artinya kakek, Abdul Muttalib. Wahada ammuhul Abbas. Ammun itu artinya paman ya. Kita udah temukan di kemarin itu latihan ya kalau ammun itu. Wahada ammuhul Abbas. Dan ini pamannya Rasul. Kita tahu ya pamannya Rasul banyak ya. Wahada ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya bernama Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Dan ini pamannya Abu Talib. Nah, yang Anda bilang tadi, mungkin
katanya mah sama, cuman hanya nama-nama yang berbeda. Tetap kosakatanya di situ-situ saja. Wa hadhihi ammatuhu. Nah, ammun ditambah tamar butoh menjadi apa? Menjadi bibi. Ya, ammun itu kan paman. Kalau ammah bibi. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah, dan ini bibinya bernama Sofia. Wa hadha ibnuhul Qasim. Nah, ibn kita sering dengar Khalid ibnul Walid. Ya, jadi yang kita sering dengar bin itu sebenarnya dari kata ibn. Kayak Umar bin Khattab, lalu ada Utsman bin Affan. Nah, itu berasal dari kata ibn. Namun alifnya saja yang dihilangkan. Nah, ini kata saya wahada ibnul Qasim, dan ini anak laki-lakinya bernama Qasim. Ya, Rasulullah punya anak bernama Qasim kan. Wahada ibnuhu Abdullah, dan ini anaknya bernama Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim, dan ini anaknya bernama Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah, dan ini anak perempuannya bernama Fatimah. Ya, ditambahin tambah butuhan ibnun menjadi ibnah, ibnun menjadi ibnatun, anak perempuan. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah, dan ini anak perempuannya bernama Ruqayyah. Wahadihi ibnatuhu Zainab, anak perempuannya bernama Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum, dan ini anak perempuannya bernama Ummu Kulthum. Ya, di sini kita juga belajar perbedaan haza dan hazihi, ya, itu tentang tadzkir wa ta'nis, mudzakkar dan muannas, atau laki-laki dan perempuan, penggunaannya berbeda. Lalu ada apa lagi? Udah ya, kayak itu aja. Ibnun ya, ibnun jadi ibnah, amun jadi ammah, lalu jaddun jadi nggak ada di sini. Walidun jadi walidah. Ya, seperti itu. Ini ada yang tanyakan, silahkan. Silahkan buka mic-nya jika ada yang tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Di sini. Al-Mufrodat. Biasa setelah hiwar, kita membahas Al-Mufrodat, yaitu kosakata yang berada pada percakapan yang sebelumnya. Nah, di sini silahkan buka mic-nya, kita akan baca bareng-bareng lagi. Syajaratun. Adnan. Ammun. Ammatun. Ibnun. Ibnatun. Baik. Tadi kita sudah tahu syajaratun apa artinya tadi? Gambar. Pohon. Pohon. Kalau gambar apa? Ini apa? Gambar Rasul. Apa? Gambar apa kemarin?
percakapan sebelumnya. Udah boleh dilupain ya. Suratun ya. Iya, suratun, jangan lupa ya. Sampai kita udah lewat, kosakatanya nggak tahu. Kalau gambar suratun, kalau pohon sajarotun. Beda ya, beda jauh malah. Lalu di sini ada kata Adnan. Nah, ini Adnan ini cuma nama ya, nama orangnya, bukan arti atau itu namanya Anang Adnan. Nah, ini Amun. Nah, Amun itu paman. Tadi kita bahas di luar ya, Amun itu paman. Lalu Ammatun itu Bibi. bibi. Nah, itu ada garis-garisnya kan. Jadi ceritanya si Adnan ini punya anak laki-laki sama anak perempuan. Lalu anaknya Adnan ini menganggap saudaranya Adnan, ya ini kan saudara kan, anak sampingan. Ini juga dia punya saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Nah, anaknya nanti menganggap saudara Adnan sebagai paman dan juga saudara atau saudarinya sebagai bibi, ya itu yang dimaksud garis-garis ini. Saya pada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung masuk aja ke tadrib. Ini biasa ini tadrib yang mudah ya. Sil bainal kalimat surah al-munasibah. Kita temui terus kata-kata atau kalimat seperti ini. Kalimat perintahnya sil bainal kalimat surah al-munasibah, jangan sampai kita tidak tahu artinya. Coba Bapak Saparta artikan yang sil bainal kalimat surah al-munasibah. Kalau tidak bisa, coba Bapak Abdul Nafi Salim artikan sil bainal kalimat yang ini nih, kata perintahnya dulu. Karena kita akan temukan terus kata perintah ini, kalimat perintah maksud saya, kata kalimat perintah ini yang sampai kita tidak tahu artinya. Coba artikan. Amma itu paman. Ini dulu kalimat perintahnya. Perintahnya apa? Tadrib sil baina al-kalimati was surah al-munasibah. Musibah. Ya, coba artikan. Hubungkan kata dengan gambar yang sesuai. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampai antum semua nggak tahu artinya ya. Karena kata-kata ini selalu diulang. Kalau ini gambar satu ini disilang saja ini. Iya. Amma dengan paman. Amatan bibi. Ini juga ibnu dengan ibnati disilang. Kemudian sejajar dia. Disilang juga. Sajaratun itu pohon. Sajaratun pohon, kemudian surah gambar. Surah gambar. Kemudian Tabibah itu dokter perempuan. Muallimah guru ustazah. Menurut Ana di URT ini nggak ada yang susah ya, cuma mengetes kosakata yang di atas saja. Disilang saja ya. Iya, ibnatan. Hanya membahas atau memberitahu kita atau mengetes kita kosakata yang di atas dan juga sebelum-sebelumnya. Kita masuk ke latihan ini saja. Sebelum latihan kita mungkin membahas mufradat idhofiyah, mufradat tambahan atau kosakata tambahan. Nah, silakan dulu ya.
ikutin anak semua. Sittatun. Tunggu dulu ya. Iya. Cantum ikutin Ana ya. Sittatun. Satu. Kasih tahu. Berat, Kak. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Samaniyatun. Samaniyatu. Tis'atun. Tis'atun. Asrotun. Asratun. Baik. Mikroda tambahan ini membahas tentang apa? Angka. Tentang angka, betul. Tentang angka ya. Jumlah. Kemarin tambahan kosakata tambahannya dari 1 sampai 5 ya. Nah, sudah ditambahin jadi 6 sampai 10. Tapi menurut Ana, antum semua udah di luar kepala ya untuk angka ini. Coba jadi pertama ini. Bapak isi Effendi, silahkan jawab. Yang nomor 1, itu bukunya ada berapa? Ya, Tat. Yang nomor 1. Bukunya Satu. 7, Tat. 7 bahasa Arabnya? Sab'atu. Sab'an. Iya. Kita kasih Bapak Isi Effendi yang menjawab ya. Yang lain nanti ada gilirannya. Yang kedua ini Bapak Sartono. Yang nomor 2 yang ini ya. Sittatun. Bukunya ada berapa? Hitung. Sittatun. Kayaknya lebih dari 6 deh. Samiyatu. Sittatun itu yang ini. Sittatun itu yang ini. Nah, itu kayak lebih dari 6. Coba berapa? Yatun. Ya, berapa? Kelihatannya. Samaniyatun. 8. Iya, sama niatun. Bagus. Kita lanjut ke nomor 3 ini. Silakan Bapak Abdul Nafi Salim jawab. Nomor berapa, Ustaz? Yang ini nih, yang di tengah. Nomor 3. Iya. Disebut anunya, disebut angkanya. Iya. Sita. Kalau 9. Wahid isnai sarasar hamzah. Sita, sab'a, samania, tis'a, sab'a, asyara, samania. Ada berapa? Ini yang nomor 3 ya? Iya. Yang ini. Iya, jadi angka 6 sita. Angka 9 sita. Angka 7 sab'a. Sab'a. Yang ini ya. 10 asyara. Bapak Abdul Nafi, yang ini nih. Ya. Yang mana? Yang buku ini. Ada berapa buku ini? Disebut di jumlahnya. Iya. Yang pertama itu sab'a. Apa? Iya, sab'a. Kemudian yang kedua 3 samanya. Kemudian ketiga asyara.
Kemudian ke empat sita. Ke lima tisa. Bapak Abdul nanti jawab yang mana ya? Kan anak bisa. Ini latihan yang ke satu ini. Ya, jadi buku ini dihitung ada berapa. Nah, disebutkan jumlah bahasa dalam bahasa Arabnya gitu. Asrat. Iya. Sa- Siapa yang menjawab? Asrat. Iya, Oh. asyaro. Masya Allah. Ya, jadi buku 10. ini ada 10 asyaro. Ya. Coba yang ini. Silahkan coba Bapak Abdul nanti Ini tisa. Sita. cipta ya. Sita. Ya, ada Ya. 6. Sita. Nah, yang terakhir Karena ini coba nanti dulu yang kita satu kasih dua kesempatan tiga. lain. Satu Bapak dua Saparta. tiga. Tisa. Tis'ah. Tis'ah dah. Oke, tuntas. Oke, kita lanjut. Tadi untuk kata ini gampang ya. Apa-apa, nggak ada masalah di situ. Mungkin ada yang tanyakan nggak sampai situ? Kita lanjut. Ya. Apa ini sasarannya kalau cucu? Cucu. Cucu itu Ya. bentar. Cucu sampai cicit. Iben cucu itu. Ya. Anaknya anak. Paham nggak? Ya. Cucu itu anaknya anak kan? Nah, tadi bahasa Arabnya anak apa? Anak ibnu. Ibnu. Iya. Iben. Jadi 2. Ibn. Ibn. Jadi maksudnya anaknya anak. Ibn. Kalau buyut? Tinggal ditambahin lagi. Iben. Ibn. Ibn. Kan Pasti nanti anaknya anak. kosakata cucu itu kita bahas tuh pentingnya di mana? Di ilmu faraid ya, ilmu tentang waris kan? Iya. Iya. Nanti di situ ada pembagian untuk cucu gitu kan, belajar. Kan kalau misalnya anak itu kan ibnul ab, anaknya ayah, ya kan? Jadi kalau anaknya anak itu kan cucu, jadi iben. Nanti juga ada ibnul akh. Kalau ibnul akh berarti siapa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kalau ibnul akh, ibnul akhi, Anaknya saudara. anaknya saudara, berarti apa? Keponakan. Keponakan. Nah, itu gampang ya. Jadi nggak ada istilah khususnya, tinggal kita gabung-gabungin kata-katanya aja. Nah, misalkan gini, kalau cucu Ibnu berarti akhi, begitu. siapa? Ibnu akhi kalau keponakan. Iya. Jadi kan keponakan nih, berarti itu anaknya saudara kan? Nah, berarti ibnu akhi, ya gitu. Cucu Ibnu anaknya akhi. anak kita, berarti ibnul ibn. Ibnul ibn. Iya. Umi abah. Hasana asli. Fajri. Allahu Akbar. Aina. Oli. Biasa ya. Sebenarnya kita silabusnya untuk percakapan yang kedua ini ya, di halaman 30 untuk silabusnya. Tapi sisa waktu untuk mengerjakan latihan. Atau kayak tadi ada mufradat tambahan. Tapi sekarang anak pikir udah sampai sini aja. Untuk sisa waktu untuk tanya jawab aja. Iya. Bahkan juga ada yang tanyakan. Saja. Kalau besok ini juara yang terakhir dari bab kedua, biasa ya. Setiap bab itu ada 3 percakapan atau 3 juara. Nah,
Besok suara yang terakhir, karena udah suara yang ketiga. Masih tentang keluarga. Cuman di sini kayak ada, Ana nggak bisa jelasin tentangnya, cuman kayak tentang drama aja di sini. Ayo. Ada orang mabuk. Silahkan jika ada yang tanyakan. Belum kita tutup. Kalau anu Ustaz membaca surah kabar, Apa? Kenapa? yakra'u, ya, membaca surah kabar. Kalau Quran yakra'ul Quran. Iya. Kalau membaca surah kabar, Surat kabar bahasa Arab apa? apa ya? Surat kabar itu koran kan? Bahasa Quran, Arabnya jaridah. Jaridah. Jadi yakra'ul jaridah. Iya. Gampang ya. Ada apa lagi yang bisa dibaca? Kayak majalah. Majalah kan bahasa Arabnya majalah. Yaqra'ul majalah. Ada lagi nanti yaqra'ul kitab. Baca buku. Ada lagi yaqra'ud daftar. Daftar itu buku tulis. Iya. Kalau catatan buku catatan. Buku catatan maksud buku tulis kan? Ya. Iya, daftar sama aja buku catatan, buku tulis. Yang biasa kita pakai tuh. Tapi kan kalau kitab itu kan biasanya kayak buku paket kan, kalau kitab itu kan. Iya. Kayak mukoror gitu kan, kayak kitab hadis gitu. Nah, itu yang dimaksud kitab. Tapi kalau misalnya kayak yang bisa kita pakai buat nyatet, buku tulis itu namanya daftar. Kesini di kamar mandi di situ Nanti Anda tulisin insya Allah di grup ya. Setelah kita banyak belajar bahasa Arab ini, apakah kunci utamanya itu kita lancar di bahasa Arab ini harus memperbanyak kosakata, menghafal kosakata, Tat? Oke, nah kita tahu ya. Mau itu bahasa Arab, mau itu bahasa Indonesia, mau itu bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang atau bahasa apapun itu, kunci utamanya kosakata kan. Nah, kalau misalkan kita udah banyak kosakatanya, gudang kosakata banyak, nah kita insya Allah bisa ngomong bahasa tersebut. Itu nggak tersebut bahasa Arab aja. Tapi khusus bahasa Arab, nah, pertama kan kita nggak tahu pengucapannya kan, dia juga ada harokat gitu kan di situ. Nah, gimana cara kita untuk melancarinnya? Kita bisa selalu membaca bacaan bahasa Arab atau bisa lebih ahsannya baca Al-Quran. Jadi nanti sejalan kan. Tapi untuk pertanyaan tadi, misalkan apakah kuncinya memperbanyak kosakata? Iya. Dan itu bukan teruntuk untuk bahasa Arab aja. Semua bahasa asing kunci utamanya itu kosakata. Jadi kita harus banyakin pembendaharaannya tentang masalah kosakata ya, Tat? Iya. Kalau misalkan ini Bapak siapa yang nanya? Pak Yusi Effendi, Tat. Pak Yusi Effendi. Antum pernah lihat ini enggak? Anak kecil misalkan orang asing datang dari jauh datang ke Indonesia. Ya, ya, terus tahu. Tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu karena main sama teman-teman anak Indonesia kan. Nah, itu dia nggak belajar bahasa Indonesia atau itu. Tapi memang dia udah nyimpen nih kata-kata. Oh, temennya udah bilang ini, berarti artinya ini gitu kan. Nah, itu tanpa belajar nahu, tanpa belajar sorof, atau tentang kaidah-kaidah bahasa Indonesia, itu bisa ngomong bahasa Indonesia. Kayak misalkan Bapak Yusi Effendi main ke Arab nih. Tinggal di sana berapa bulan. Nah, insya Allah bisa ngomong bahasa Arab. Karena kan pasti nanti bakal berinteraksi, tahu kosakata kan. Iya, kayak gitu. Terkadang kita kalau sudah tahu nih kosakatanya udah banyak nih,
Menghafal kosakata. Ketika dipraktik di lapangannya, bertemu dengan orang Arab yang ngomongnya cepat, kadang-kadang kita tuh bingung, Tat. Kita yang bingung. Bingung karena apa? Karena Iya. sebelumnya beda pelajarannya. Iya, yang dibilanginnya itu apa gitu, Tat. Maksudnya apa gitu. Paling kita hanya bisa menangkap globalnya aja. Oh, maksudnya seperti ini gitu. Saking cepatnya gitu kebiasaan. Kalau ya sama aja kalau kayak kita berbicara cepat gini, Tat. Iya. Kadang yang dengar itu yang nggak tahu bahasa kita, kadang bingung gitu. Tadi ngomong apa, Tan? Kalau masalah itu sih untuk ukuran orang yang udah bisa bahasa Arab pun, kalau untuk masalah pendengaran itu bisa ini loh, bisa dia itu nggak tahu artinya secara perkata. Nah, sama saja dia tahu artinya secara global. Kalau misalkan ingin benar-benar cepat memahami pendengarannya, itu harus benar-benar terbiasa langsung sama orangnya langsung. Nggak bisa dia cukup sama belajar bahasa Arab kayak gini aja. Jadi benar-benar harus praktek sama orangnya, sama orang yang bisa ngomong bahasa Arab lagi. Terus kalau kita Wajar kalau seperti ini, nggak paham kita wajar. harus ini, Tat, rajin-rajin percakapan gini, Tat. Bercakap dengan bahasa Arab gitu. Iya, harus Untuk dibiasakan. ngajarin. Itu pasti. Kadang-kadang kita bingung, Tat, lawan kita ini siapa gitu, Tat. Untuk sehari-harinya, untuk ngomong Iya. bahasa Arab itu, ngucapin itu. Kadang kita udah punya nih, udah tahu nih, ini kosakatanya ini gitu. Kita mau mempraktikkan itu dengan di lingkungan kita, siapa yang mau kita ajak lawannya itu bingung. Iya, itu mungkin muskilahnya. Tapi kalau Ana, alhamdulillah ada yang bisa diajak ngomong bahasa Arab itu Umi Ana. Ya, jadi ya Ana lihat itu emang pengaruhnya besar sih kalau emang ada yang bisa diajak ngomong bahasa Arab. Yang bisa langsung diajak praktek bahasa Arab itu pengaruhnya besar banget. Jadi dia bisa menambah cepat paham dalam pendengaran, lalu cepat juga dalam merespon perkataan bahasa Arab yang dilemparin ke dia gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau untuk belajar kayak gini aja, ya tahu, insya Allah tahu. Dan paham, insya Allah paham. Tapi untuk prakteknya, ya mau nggak mau, itu harus dibiasakan. Gimana? Berarti harus ini ya, Tat ya? Harus sering dipraktekkan ya, Tat ya? Iya, harus banget itu Mas. Terus solusinya gimana, Tat? Kalau suaminya kita, soalnya hanya anak gitu, Tat, yang belajar bahasa Arab. Anak antah. Solusi untuk apa? Karena nggak ada yang bisa diajak ngomong bahasa Arab. Iya, gitu, Tat. Solusinya, Ana nggak tahu nih. Di keluarganya mungkin ada yang tertarik lagi nggak sama bahasa Arab? Mungkin diajak gitu kan bisa. Gimana? Belum. Belum. Oh, belum. Tapi gini aja, mungkin niatnya untuk belajar bahasa Arab mungkin bisa diganti pemikirannya. Nah, apa itu? Supaya bisa memahami Al-Quran sama hadis kan. Kan belajar bahasa Arab nggak harus bisa ngomong bahasa Arab kan, tujuannya misalkan. Karena untuk Bapak ini kan kebetulan muskilahnya karena nggak ada yang bisa diajak ngomong bahasa Arab. Nah, dan itu alasannya nggak hanya itu kan, belajar bahasa Arab nggak hanya untuk bisa ngomong bahasa Arab, tapi bisa memahami hadis sama Al-Quran. Gitu kan? Kayak gitu. Terus kalau untuk mencari pembendaharaan kosakata yang banyak itu di mana, Tat? Apakah kita membaca Al-Quran yang ada artinya atau gimana, Tat? Itu bisa, itu sangat-sangat membantu untuk Al-Quran. Ya. Selain dapat pahala, kita juga dapat ilmu kan? Kapan lagi coba? Nah, terus untuk sumber lainnya ya pasti kamus dong, ya kan? Bisa tuh ada kamus saku yang bisa dibeli. Nah, Anda dulu biasanya pendisaku Anda itu kamus bahasa Arab kan? 3 bahasa untuk bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Inggris.
Ya, karena jurusan yang anak ambil ini kebetulan ekonomi syariah kan, dan itu bahasa Inggris juga ditekankan selain bahasa Arab juga. Bisa juga kan Ustaz, barangkali kita dikasih tugas untuk menghafal kosakata. Misalnya satu kali pertemuan berapa kata yang disebut sebelum pelajaran itu berlangsung. Maksudnya di tes gitu. Iya. Jadi misalnya saya kasih tugas misalnya nama-nama benda di dalam rumah minimal 5 untuk satu kali pertemuan. Kalau banyak juga nanti menyita waktu. Boleh, tapi yang lain apa nggak keberatan? Karena kan kita udah di luarnya udah ada kosakata nih tambahan. Takutnya Ya. mungkin Bapak Abdul Nafi Salim nggak keberatan, ya kan? Tapi yang lain baru menambah, ditambah lagi. Iya. Mungkin Bapak Abdul Nafi Salim bisa mandiri aja, atau mungkin sama istrinya, atau sama orang terdekatnya. Iya. Ya, karena muskilah juga untuk online kayak gini berat kan. Tadi juga nunggu orang masuknya juga udah lama nih. Belum lagi masalah jaringan. Tadi yang baca bareng-bareng, anak dengar cuma 1 orang nih yang berkami. Nama-nama hari, nama-nama angka 1 sampai 100. Iya, Tat. Kadang bingung ngapalin 1 sampai 100 itu, Tat. Ngapal nggak harus bingung sih. Soalnya kosakatanya di situ aja. Kayak sabaah gitu kan. Nanti kayak 27 disebut juga dong sabaahnya kan. 27 sabaah wa isrun. 37 sabaah wa isrun. Nah itu. Wa salasun ya. Sabaah wa isrun. Iya. Oh. 100 lain lagi. Mungkin kalau mau tahu kosakatanya, saran anak, antum beli kamus. Banyak kok kamus-kamus aku yang bisa disimpan kecil gitu kan. Nah, di situ soalnya ada untuk pembahasan angka. Karena kalau di sini nggak bakal cukup waktunya untuk kosakata kayak itu. Di internet pun ada. Kalau misalkan nggak sempat untuk beli gitu kan. Download saja. Nanti misalkan ada yang belum paham, nanti kan bisa ditanyakan di grup kan. Soalnya kalau anak tahu, anak bakal jawab. Oke, waktu kita sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.